Membangun sebuah DSS, apalagi yang besar, merupakan proses yang rumit, melibatkan hal-hal teknis atau hardware atau jaringan, dan perilaku atau interaksi manusia mesin dampak DSS pada individu. Agar lebih mudah membangun DSS, bisa digunakan bahasa khusus, misal case tools. Strategi pengembangannya, yang pertama menulis DSS dengan bahasa pemrograman umum Pascal, Delphi, C++, Java, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan 4GL, Data Oriented Language, Spreadsheet, dan Financial Oriented Language. Yang ketiga, menggunakan DSS Generator, Excel, Lotus, 123, Quattro Pro, Express. Generator lebih efisien dari 4GL, tapi ini tergantung pada batasannya. Yang keempat, menggunakan DSS Generator khusus domain spesifik, Commander FDC untuk budgeting dan financial analysis, EFPM untuk kalangan perguruan tinggi. Yang kelima, mengembangkan DSS dengan metodologi case, memiliki jaminan kualitas yang memadai. Yang keenam, untuk DSS yang mengkompleks, bisa mengintegrasikan pendekatan-pendekatan di atas. Pengembangan suatu DSS terkait dengan struktur permasalahannya, tak terstruktur, semi-terstruktur, ataupun terstruktur, berturut-turut, ES atau DSS, DSS, MIS bisa digunakan untuk ini. Untuk lebih memahami proses desain berlanjut, haruslah dikuasai beberapa konsep dasar seperti strategi pengembangan berbagai pendekatan konstruktif DSS, sifat berulang dari suatu proses, dan pengembangan DSS berbasis tim, phase pengembangan berbasis user. Proses pengembangan life cycle. Yang pertama, asumsi dasarnya adalah kebutuhan informasi dari suatu sistem yang dapat ditentukan sebelumnya. IRD atau Information Requirements Definition, ada pendekatan formal yang digunakan oleh sistem analisis. IRD secara tradisional merupakan kombinasi analisis logik dengan pengamatan perilaku pemrosesan informasi. IRD bisa juga melibatkan CSF, Critical Success Factors. Yang kelima, DSS didesain untuk membantu pengambilan keputusan para manajer pada masalah yang jelek strukturnya. Di satu sisi, memahami kebutuhan user adalah hal yang sulit, sehingga perlu diterapkan adanya bagian pembelajaran dari desain atau proses kita. Dari situ diharapkan user belajar mengenai masalah atau lingkungannya, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi baru yang tak diantisipasi sebelumnya. Pendekatan prototyping disebut juga proses evolusioner atau evolutionary process, proses berulang iteratif proses, atau cukup disebut prototyping saja. Nama lain adalah middle of process atau proses sementara, adaptive design, desain adaptif, dan incremental design, desain berkelanjutan. Proses desain berulang ini mengkombinasi 4 fase utama LSLC, tradisional analisis, desain, conclusion, dan implementasi, ke dalam satu langkah yang diulang-ulang. Proses berulang terdiri dari 4 tugas seperti di bawah ini. Yang pertama, memilih submasalah penting yang akan dibangun pertama kali. Yang kedua, mengembangkan sistem yang kecil tapi berguna dalam membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi sistem terus-menerus. Yang keempat, menghaluskan, mengembangkan, dan memodifikasi sistem secara berulang. Keuntungan proses berulang dan membangun DSS. Yang pertama, waktu. Pengembangan singkat. Yang kedua, waktu terjadinya umpan balik dari user singkat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman user terhadap sistem informasi yang dibutuhkan dan kemampuannya. 4. Biayanya rendah. Secara organisasi, penempatan DSS Group bisa di mana-mana. Umumnya pada lokasi yang pertama, dalam Departemen IS, Information Service. Yang kedua, Executive Staff Group. Yang ketiga, dalam wilayah keuangan atau fungsi lainnya. Yang keempat, dalam Departemen Rekayasa Industri. Yang kelima, dalam kelompok manajemen pengetahuan atau Manajemen Science Group. Yang keenam, dalam kelompok pusat informasi atau Information Center Group. Nah, pendekatan ROMC yang merupakan proses yang bebas mendasarkan diri pada 5 karakteristik yang dapat teramati yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambil keputusan mengalami kesulitan dalam menjelaskan situasi, grafis lebih disukai. Yang kedua, fase pengambilan keputusan intelijen, desain dan pemilihan dapat diterapkan pada analisis DSS. Bantuan untuk mengingat. Yang ketiga, bantuan untuk mengingat sesuatu, misal laporan, tampilan screen, file data, indeks, mental rules, dan analogi. Sangat berguna dalam pengambilan keputusan dan harus disediakan oleh DSS. Yang keempat, pengambilan keputusan berbeda dalam gaya, keterampilan, dan knowledge. Maka DSS harus membantu pengambil keputusan menggunakan dan mengembangkan
gaya keterampilan dan knowledge mereka sendiri.